kita masuk ke materi, kita masuk ke pelajaran ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam teknik pengambilan gambar. Jadi sebelum kita belajar, Kasep sudah menginfokan bahwa kita perlu menyiapkan yang pertama objeknya. Objeknya itu apa? Objeknya boleh boneka, boleh miniatur, ya, miniatur yang mana mempunyai kepala, mempunyai tangan, mempunyai kaki, atau kalau misalkan nggak ada tangan, kaki, terus kepala, badannya itu nanti boleh bisa diakalin dengan kreatif kita ya. Yang pasti nanti kita akan praktek tentang teknik-teknik pengambilan gambar. Nah, kalau misalkan praktek teknik pengambilan gambar, berarti kita tidak jauh atau kita sedang membahas bagaimana cara menjadi seorang kameramen. Nah, di sini sudah masuk ke materi tentang kameramen gitu. Kalau masuk materi kameramen, berarti kita harus menyiapkan apa? Menyiapkan kamera juga ya. Kamera boleh kamera handphone, atau misalkan kalian kalau sudah punya kamera digital ya boleh ya. Yang pasti siapkan kamera ya, apapun itu yang bisa merekam gambar atau memotret gambar. Oke, baik. Yang pertama itu Kasep akan membahas tentang DOP ya, DOP atau Direct of Photography. DOP atau Direct of Photography itu biasa dikenal juga sebagai kameramen ya, biasa dikenal juga sebagai kameramen. Di DOP itu ya adalah seorang pemimpin kameramen ya. Jadi kameramen ada sendiri, dan DOP itu juga termasuk kameramen tapi sebagai pemimpinnya ya. Jadi pada waktu proses pembuatan video, proses pembuatan film, proses pembuatan rekaman ya, itu sering kita lihat kameramennya itu tidak hanya satu atau lebih dari satu ya. Ada yang standby di bagian depan, terus satunya lagi ada standby di bagian samping kiri kanan, atau ada lagi di belakang, atau ada lagi juga di atas ya. Ada banyak. Kalau misalkan untuk proses pembuatan film layar lebar, terus ada proses pembuatan yang mana memerlukan kamera banyak. Nah, di situ ada yang namanya DOP dan ada juga yang namanya kameramen. Oke. Jadi kameramen atau DOP ini bertanggung jawab urusan visual atau gambar ya. Yang dimaksud visual itu tampilan ya, tampilan gambar. Itu namanya visual ya. Dan tugasnya itu juga mengubah naskah menjadi visual. Jadi sebelum kita memulai membuat suatu karya, membuat video, membuat film, membuat konten ya, itu pasti kita yang pertama tahapannya itu membuat konsep atau membuat ide cerita ya. Ide cerita yaitu berupa tulisan
Ya, kemarin kita sudah coba membuat ya, kita sudah coba membuat sudah coba membuat premis, terus kemudian kita membuat dialog juga. Nah, terus itu kan masih berupa naskah ya, atau masih berupa tulisan. Nah, untuk bisa menjadi tampilan gambar yang bagus, tampilan gambar yang bisa dicerna atau bisa dimengerti oleh penonton, itu memerlukan tugas yang yang disebut kameramen ya. Jadi kameramen itu bertugas mengoperasikan kamera untuk syuting dan bertanggung jawab terhadap kualitas gambar, komposisi, dan lensa. Nah, jadi di sini semua tugas kamera itu berhubungan tentang tampilan dari sebuah film, tampilan dari sebuah karya kita ya. Ibaratnya kameramen itu seakan-akan menjadi mata kita, indera penglihatan kita ya. Ini bertugas sangat vital sekali ya, vital atau sangat penting sekali. Nah, kalau misalkan tidak ada kamera, kita menonton apa gitu ya. Jadi tidak bisa saja cuman menonton tulisan atau menonton gambar gelap atau mendengarkan suara aja tanpa ada visualnya atau gambarnya. Oke. Sebelum kita masuk atau mempelajari tentang ilmu-ilmu kamera lebih dalam ya, Karsep akan sharing tentang ilmu tahapan dasarnya dulu ya, yang disebut tentang jenis-jenis pengambilan gambar ya, atau jenis-jenis pengambilan video, types of camera shoot. Ya, di sini types jenis-jenis pengambilan gambar itu ada 3 ya, dibagi menjadi 3 jenis ya. Tolong yang sudah siap alat tulisnya bisa dicatat ya. Jadi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada long shoot, yang kedua ada medium shoot ya, terus yang ketiga ada close up. Nah, masing-masing bagian ini juga mempunyai pembagian 3 ya, masing-masing mempunyai 3 bagian lagi ya. Tapi Karsep mulai dari yang tipe jauh atau long shoot ya, pengambilan dari jauh ya. Kalau misalkan kalian ketemu kata long ya, kata long maksudnya itu kalimat long shoot, itu berarti gambarnya diambil dari posisi jauh ya. Nah, yang pertama ini ada extreme long shoot ya. Yang pertama ini ada extreme long shoot ya. Extreme long shoot di sini ya. Kalau tadi long shoot itu Karsep sudah katakan pengambilan gambarnya itu dari jauh. Kalau ada tambahan ekstrim berarti sangat jauh ya, maksudnya itu sangat jauh posisi kamera dengan objek ya, atau target yang kita bidik, target yang kita ambil gambarnya itu jauh ya, di posisi kameranya itu jauh bang, jauh sekali. Seperti contoh yang di sini. Di sini objeknya di sini ya. Objeknya adalah ini. Objeknya adalah orang yang sedang berdoa di dalam sebuah masjid yang megah, masjid akbar ya, yang sangat besar. Nah, kenapa ini bisa disebut pengambilan extreme long shoot? Karena posisi kameranya itu jauh dari objek yang diambil. Itu yang pertama
ya, sehingga gambar atau apa foto atau video yang diambil atau disampaikan itu terkesan sangat jauh, sehingga subjeknya itu atau objeknya itu terlihat kecil. Jadi lebih kita fokusnya ke background atau latar belakangnya, ya. Jadi memberitahu kepada penonton, oh, si bapak ini atau si orang ini tuh lagi di masjid, lagi berdoa, gitu, ya. Si bapak ini lagi di masjid, misalkan Masjid Istiqlal, ya, Istiqlal Jakarta, atau di Masjid Agung, Masjid Akbar. Masjid Akbar mana? Masjid Akbar, bisa Masjid Akbar Surabaya, Masjid Akbar Semarang, Masjid Akbar Bandung, atau Masjid Akbar Jakarta Istiqlal, ya. Jadi lebih fokus ke latar belakang. Terus kemudian untuk long shoot, ya, long shoot itu posisi kameranya tetap jauh tapi tidak terlalu jauh, ya. Jadi posisinya itu terukur, ya, terukur. Kita fokus ke subjeknya, ya. Kita mengambil subjeknya dari, usahakan terlihat atas kepala, ya, kepalanya, sehingga bawah kakinya itu terlihat, ya. Tidak ada yang terpotong atau tidak ada yang tidak jelas, ya. Jadi usahakan untuk posisi long shoot atau pengambilan long shoot ini kita tidak terlalu jauh dan tetap terlihat bagian kepala dan sampai kakinya. Oke, ini bisa disebut sebagai teknik long shoot, ya, kalau posisi kepala dan kakinya itu masih terlihat. Beda dengan medium long shoot, ya, beda dengan medium long shoot. Kalau long shoot itu jauh, ya, kalau ditambah ada medium berarti kameranya sedikit ke depan atau sedikit maju. Jadi istilahnya tidak terlalu jauh, sama dengan long shoot tapi maju sedikit, gitu. Jadi tahu ya perbedaannya, ya, antara ekstrim long shoot, terus kemudian ada medium long shoot. Kalau ekstrim long shoot itu kita ambil subjek dari jarak jauh, sangat jauh, karena ada kata-kata ekstrim, ditambah ada long shoot. Kalau long shoot biasa berarti tetap jauh tapi tidak terlalu jauh, gitu. Terus kalau misalkan medium long shoot itu tetap jauh tapi mendekat, ya, tetap jauh tapi sedikit mendekat. Nah, untuk medium long shoot ini itu menampilkan dari atas kepala hingga hingga lutut atau betis. Tahu lutut, ya? Lutut tahu, ya? Di bawah paha itu lutut, ya. Jadi yang ini itu dinamakan lutut. Oke, itu lutut. Nah, jadi untuk yang medium long shoot itu pengambilan gambarnya tidak sampai kelihatan kakinya. Nah, bagi adik-adik kalau misalkan ambil gambar atau ambil video terus lupa artisnya itu tidak pakai sepatu, terus artisnya itu tidak pakai sandal atau nyeker. Nah, nyeker itu tidak pakai apa-apa, ya, tidak pakai alas kaki, itu boleh pakai teknik ini, teknik medium long shoot, karena kita menyembunyikan kakinya. Bukan berarti kakinya hilang, ya, tapi kita menyembunyikan kakinya. Nah, dengan teknik medium long shoot, nah, kita tetap memperlihatkan bahwa dia itu tetap
rapi, tetap menggunakan celana atau tetap menggunakan rok atau dress gitu ya, tapi kita sembunyikan bagian bawahnya. Kalau misalkan habis hujan ya, becek-becek atau bagaimana gitu, kita sembunyikan. Jadi kita memakai teknik medium long shoot. Di sini ada penjelasannya ya di bawah. Jadi untuk yang ketiga itu shoot ini menggunakan area yang pas, dilakukan dari atas kepala sampai lutut atau atas betis ya. Bagi yang sudah siap buku tulisnya silahkan dicatat. Oke. Baik. Sudah ya. Karena ini sudah direkam di YouTube, nanti bisa kalian putar lagi untuk bisa mencatat sampai selesai. Jadi sementara Kak sudah untuk yang long shoot, kita lanjut ke teknik selanjutnya. Oke. Nah, teknik yang selanjutnya itu ada medium shoot. Medium shoot itu tadi sudah Kak jelaskan bahwa posisi kameranya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, atau pas di rata-rata ya, rata-rata pas, atau yang areanya itu kita cukup lah ya ambilnya. Yang tadi Kak sudah menjelaskan, medium long shoot posisinya atau area yang kita ambil dari atas kepala sampai lutut atau atas betis ya. Ingat-ingat, untuk yang medium long shoot itu area yang kita ambil fokus ke atas kepala sampai bawah lutut atau di lutut pas gitu. Jadi untuk bagian kaki sepatunya, jari-jari kakinya, mata kakinya itu kita sembunyikan. Ya. Terus kemudian ada medium shoot. Nah, medium shoot sendiri tidak ada kata-kata apa lagi, kata-kata tambahan. Jadi untuk medium shoot sendiri itu kameranya lebih mendekat lagi ya. Jadi lebih dekat daripada medium long shoot. Kalau medium long shoot kesannya masih sedikit jauh ya, karena ada long shootnya ya. Kalau medium shoot sendiri itu posisinya pas atau bisa kita ingat-ingat, kalau medium shoot itu area yang kita ambil dari atas kepala sampai pinggang ya, pinggang biasa kita sering ingatnya itu pada waktu kita memakai sabuk ya. Sabuk itu pastikan di pinggang ya. Pakai celana kayak itu di pinggang ya, untuk mengukur pinggang di situ. Nah, medium shoot itu pengambilan gambarnya itu dilakukan dari atas kepala sampai pinggang atau perut. Nah, posisi kameranya itu sedikit mendekat lagi atau rata-rata lah. Ini biasa dipakai oleh semua kreator film, kreator konten, karena posisinya ini sering banget diperlukan, karena rata-ratanya segini, medium shoot, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, cukup ya, dirasa cukup. Terus kemudian ada medium close up. Nah, kalau di sini itu ada medium close up. Kalau medium long shoot itu medium yang mana kameranya masih sedikit jauh ya, karena kata-katanya ada long shoot ya, diingat-ingat long shoot itu jauh. Beda dengan close up. Nah, close up tapi di sini ada medium berarti
cukup dekat ya, tidak dekat tapi cukup dekat. Close up ini dekat ya, kalau long shoot ini jauh. Di apa, ingat-ingat ya, perbedaannya long shoot itu jauh, close up itu dekat. Nah, nanti kalau misalnya kita masih bingung perbedaannya, Kak, aduh kok bingung ya, fotonya sama semua, maksudnya ini bagiannya sama semua, padahal kalau misalkan kita sudah praktek itu pasti kelihatan, oh bedanya medium yang long shoot sama close up itu ini loh gitu ya. Kalau long shoot tadi itu dari atas kepala sampai lutut, tapi kalau medium close up itu dari atas kepala sampai pinggang atau dada, perut ya, dari bawahnya dada atau perut. Ya, jadi yang pinggang sampai bawahnya itu kita sembunyikan ya, jadi cukup terlihat kepala sampai bawah dada atau perutnya aja, itu kalau medium close up ya. Gampang diingat ya, nanti kalau misalkan masih susah untuk diingat, kita langsung praktekkan aja ya. Jadi prakteknya gimana? Prakteknya kalian coba shoot atau ambil gambar atau video dari subjek atau objek yang sudah kalian siapkan, yaitu boneka atau mainan kalian. Nah, di situ kalian coba taruh ya, taruh di bisa di meja atau bisa di kursi, posisikan mainan itu berdiri atau posisikan mainan itu duduk. Nah, itu bisa. Nanti coba praktekkan. Aku mau coba ambil gambar atau ambil teknik yang medium shoot sama extreme long shoot. Nah, itu nanti langsung kalian praktekkan. Oh, tadi Kak Asep menjelaskan extreme long shoot itu posisi kameranya jauh sekali dari subjek atau dari boneka kita, boneka aku, misalnya gitu. Berarti aku sama bonekanya jaraknya jauh. Langsung kalian mundur misalkan 10 langkah, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian kalau misalkan sudah dirasa itu cukup jauh ya, atau jauh sekali sehingga subjek atau boneka kita itu terlihat kecil di kamera kita ya, berarti itu sudah termasuk teknik extreme long shoot. Nah, itu nanti langsung kalian praktekkan. Kalau misalkan masih bingung, wah bingung Kak, ini ada banyak ini tekniknya ini, nah langsung kalian praktekkan saja nanti ya. Dan tugasnya nanti itu juga kalian praktek ambil video ya, dan dikirim di link Google Drive yang sudah Kak Asep berikan kemarin. Nanti Kak Asep akan bikin folder lagi khusus untuk tugas kalian. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas, Kak Asep akan menjelaskan teknik yang terakhir ya. Saya harap yang ini sudah kalian pahami ya, atau sudah kalian catat bagi yang sudah menyiapkan alat tulisnya. Oke, ada medium, tadi sudah ada long shoot, dan sekarang kita bahas medium shoot ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ketiga atau jenis yang ketiga, yaitu ada close up. Nah, close up sendiri itu ada 3 juga. Yang pertama ada medium close up ya. Diingat-ingat, close up itu artinya dekat ya. Close itu dekat ya. Kalau misalkan ditambah up berarti sangat dekat gitu ya. Jadi untuk medium close up ini tadi Kak Asep ulangin, shoot ini menampilkan bagian dari atas kepala sampai
dada atau perut, ya, sampai dada atau perut. Jadi diingat-ingat untuk yang medium close up itu bagian pinggang sampai kaki, ya, bawah itu kita sembunyikan, ya, bukan berarti hilang, ya, kita sembunyikan, ya, ingat-ingat, kita sembunyikan. Beda dengan yang close up. Close up yang sudah kalian lihat di sini, ya, ada gambar bapak-bapak yang sedang tertawa riang, ya, tertawa riang sampai kelihatan giginya yang tinggal 3, ya. Kayak burung kakak tua. Kalau burung kakak tua giginya tinggal 2, ini tinggal 3, ya, kayaknya. Oke, jadi untuk yang close up itu kita ambil tekniknya sangat dekat, ya, tapi tidak terlalu dekat banget, ya. Dekat seperti kita foto kartu pelajar atau kita sedang selfie misalkan, ya. Kalau selfie itu bisa dekat atau sangat dekat, tapi tidak sampai kita tempelkan kamera kita di muka kita, nggak sampai gitu, tapi tetap di agak jauh sedikit sampai yang tampil di kamera kita, layar kamera kita atau layar handphone kita, kalau misalkan kita ambil gambarnya pakai handphone, itu kelihatan dari atas kepala kita sampai atas dada kita, ya, atau dada kita segini. Nah, kalau kasep ini, ya, di layar zoom kalian atau di tampilan kasep segini, ya, ini itu sudah termasuk close up. Nah, yang di layar sini, ya, itu termasuk close up, ya. Jadi titik perhatian yang kita tuju itu lebih ke objeknya sedang ngapain, sedang melirik atau sedang ketawa, memberikan ekspresi emosi, itu kita fokus ke situ, ya. Jadi berkesan dekat sekali. Posisi kameranya itu tidak terlalu jauh, apalagi sangat-sangat jauh sampai 10 langkah ke belakang, 10 langkah ke depan sana, ya. Posisi kamera kan sudah pasti di depan subjek, bisa. Jadi kalau misalkan jauh berarti itu memakai teknik long shoot. Kalau sangat-sangat jauh berarti ekstrim long shoot. Oke, close up, ya. Kasep harap sudah paham. Terus kasep lanjut di teknik ekstrim close up. Oke, ekstrim close up. Di sini sama-sama menggunakan ekstrim, namun jenis tekniknya itu masuk ke close up. Jadi pengertiannya yang kita ingat yaitu yang pertama, kita ingat close up-nya dulu. Oh, ini close up berarti dekat. Kalau misalkan ada kata ekstrim berarti sangat dekat, ya. Jadi kamera atau target yang kita bidik, target yang kita ambil itu sangat detail sekali, sangat dekat sekali, ya. Contoh di gambar ini, ya, kita fokus ke mata subjek, kita fokus ke bagian-bagian yang sangat detail dari objek, bisa mata, bisa mulut, ya, bisa telinga, bisa rambut, ya, bisa apalagi jari-jari, ya. Jari-jari itu termasuk sangat dekat, ya, atau detail sekali. Terus kemudian apalagi kalau misalkan kita sedang ambil uang di saku, ya, kita fokus ke pengambilan uang di saku, itu termasuk extreme close up. Kenapa? Karena posisi kamera yang kita ambil atau yang kita bidik itu sangat-sangat dekat, gitu, ya. Jadi bisa dipahami untuk extreme close up itu sangat dekat,
ya. Jadi posisi kameranya itu dekat dengan objek atau subjek, ya, gitu. Oke, mungkin itu ya. Di untuk dasarnya itu kita harus mengetahui teknik-teknik pengambilan gambar yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada long shoot, yang kedua ada medium shoot, ketiga ada close up, gitu ya. Dan masing-masing mempunyai pengertiannya sendiri dan teknik yang berbeda-beda ya. Saya ulangi, untuk yang teknik long shoot itu jauh, pengambilannya jauh ya. Ingat long shoot itu jauh. Kalau medium shoot itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat atau pas di rata-rata ya, atau rata-ratanya. Kalau close up itu pengambilannya dekat ya, beda dengan long shoot. Close up itu dekat, ingat-ingat, close up itu dekat. Jadi kameranya sedikit dekat dengan objek atau target yang kita ambil, seperti itu. Oke, nah saya mau kasih tebak-tebakan, tapi sebelumnya apakah ada yang bertanya? Oke, pasti dari banyaknya adik-adik yang hebat kreatif dari Regis ini pasti banyak yang bertanya ya, insya Allah. Oke, saya akan buka pertanyaan ya. Mungkin dari Zoom itu saya ambil berapa, 3 ya. Terus dari live YouTube saya akan ambil 3. Mungkin untuk yang live YouTube ini Kasih minta tolong untuk Ustadz Hadi untuk dikabarkan, Pak, ini ada pertanyaan dari YouTube, gitu ya. Oke, baik, Kasih akan pilih pertanyaan dari Zoom dulu ya. Kasih kasih 3 pertanyaan, 3 kesempatan. Oke, set random, silakan yang ingin bertanya kasih emoticon ketawa. Ayo cari emoticon ketawa ya, nggak pakai air mata, ketawa aja, nggak pakai air mata. Coba yang dapat ketawa ini, sudah dapat nih, Karisa Umar. Oke, sebentar ya, Karisa, unmute-nya ada di Karisa, bentar ya, ada di Karisa. Ini unmute. Oke, Karisa, silakan. Silakan di unmute dulu, Karisa. Halo, Karisa. Coba di unmute dulu. Udah bisa. Nah, udah bisa. Halo, Karisa. Nah, udah ya. Oke, silakan. Mau tanya apa, Karisa? Ntar buat tugas kayak kemarin, Kak, dikirimnya ke Google Drive, kalau nggak ke wali kelas. Iya, betul. Ini dikirimnya ke wali kelas atau yang sudah bisa Google Drive, langsung di Google Drive. Gitu. Tapi Karisa, ada pertanyaan dari penjelasan Kasep tadi? Apa ya, ada yang bingung? Enggak ya, sudah dicatat? Sudah. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Karisa. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, baik.
Pertanyaan selanjutnya, silakan yang ingin bertanya munculkan emoticon apa? Emoticon senyum. Ayo, bukan senyum. Oke, ada Queen. Senyum ya, bukan ketawa ya. Ada Queen di sini. Oke, Queen sudah. Oke, hanya Queen ternyata. Oke, Queen, silakan Queen. Kak, waktu apa pengumpulan akhirnya kapan? Untuk pengumpulan akhirnya yaitu 2 minggu depan ya, atau di awal bulan apa? Oktober. Ya. Awal bulan Oktober. Terus itu yang tadi yang dekat namanya apa? Apa tadi? Ayo yang dekat. Ingat-ingat. Tadi mau dicatat tapi keburu di tuin pas terakhirnya yang dekat itu. Oke. Tadi kalau misalkan yang jauh tadi masih ingat nggak? Masih. Masih. Apa coba namanya? Aduh. Apa Queen? Yang jauh. Tadi pengambilan yang jauh tadi apa namanya? Apa? Kok suaranya putus-putus? Pengambilan gambar yang jauh itu apa namanya? Lupa. Oh, kok lupa. Jadi kamu lupa yang jauh dan lupa yang dekat kamu ya? Yang diingat apa kamu? Kenapa? Kamu yang ingat apa deh? Yang jauh tadi itu long shoot. Ya. Ya. Yang jauh itu long shoot. Kalau yang dekat itu close apa? Close apa? Close up. Ya, diingat-ingat close up. Nanti kalian coba, nanti Queen coba cek lagi di YouTube ya. Nanti linknya akan dikasih ke Ustaz tadi. Oke. Udah itu aja? Ya, itu aja. Oke, terima kasih Queen. Ya. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga. Saya kasih kesempatan, silakan munculkan emoticon. Ayo, emoticon apa? Emoticon marah. Ayo, emoticon marah. Siapa ini? Waduh, banyak sekali ya. Siapa duluan tadi itu? Oke, tadi Kasih sudah dapat kelas 4 sama kelas 4 juga. Oke, sekarang Kasep akan kasih kesempatan ke kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 1 deh. Tapi silakan dicoba ganti emoticonnya menjadi pesawat. Ayo, siapa yang duluan? Pesawat. Yo, siapa yang muncul duluan? Pesawat. Itu banyak sekali ya ternyata ya. Pesawat ya, bukan roket. Oke. Jadi yang duluan siapa ya? Pesawat. Oke, ada ini. Siapa ini? Danis bukan ini? Mana Danis tadi? Danis Arfa Rizky. Oke, Danis Arfa Rizky. Silakan mau tanya apa? Danis mau tanya apa, Danis? Arfa Rizky. Silakan mau tanya apa? Tugas enggak? Danis mau tanya apa, Danis? Arfa Rizky. Silakan mau tanya apa? Gimana, Danis? Kok ngulang-ngulang ya, Danis ya?
Ini suaranya nggak kedengeran. Kak, kita selesai jam berapa, Kak? Ustadz, tugasnya dikumpulinnya yang tadi itu ya? Ya, tadi praktek ambil gambar. Oke, dikumpulkan di wali kelas atau di langsung Google Drive. Oke. Itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Udah. Dan ada. Oke, sekarang Kasep akan kasih kesempatan untuk yang di YouTube. Ya, Ustadz Hadi boleh minta tolong disampaikan pertanyaannya. Maaf Kak, untuk di YouTube settingan untuk komentarnya kita offin, jadi tidak bisa. Oh gitu. Oh ya, baik siap. Baik Ustadz, terima kasih. Oke, mungkin Kasep kasih kesempatan 2 lagi. Tadi Kasep lihat ada yang bertanya ini. Bentar. Tadi Kasep sudah pilih. Ada apa tadi ya? Nih, Raisa Keisha. Mana Raisa Keisha tadi? Nih. Yuk. Raisa Keisha. Kakak, itu apa? Ya. Kan tugasnya ngambil gambar. Ya. Itu tuh ngambil gambar yang jauh sama dekat apa yang gimana? Nah, nanti ambil masing-masing, kamu coba pilih yang pasti minimal itu kamu mengumpulkan tugasnya tiga teknik ya. Jadi kalian pilih. Jadi yang apa namanya itu yang pertama itu? Apa tadi ayo? Yang jauh sama medium apa sih namanya? Medium shot sama yang close up. Iya, kamu pilih yang satu masing-masing. Ya, terserah yang mana, yang close up yang ada mediumnya, atau close up yang ada long shootnya, atau yang bagaimana. Terus close upnya yang ekstrim, atau yang biasa, atau yang mana, kan ada banyak tadi ya tekniknya ya. Kalian cukup pilih 3 aja tekniknya, terus kemudian kalian praktekkan ya. Kalau udah di foto, di video, di foto juga boleh. Foto dan video itu ya. Contohnya gimana? Contohnya tadi yang foto tadi. Nanti Kasep akan kasih. Ngumpulin tugasnya satu aja, boleh video atau foto? 2, foto dan video. Oh, oke. Iya tuh. Oke. Paham ya? Iya. Oke. Nanti Kasep akan kasih contohnya. Terima kasih Raisa, Kaisha. Ada pertanyaan lagi? Oke. Baik. Terakhir ya, Kasep kasih kesempatan terakhir untuk yang menampilkan emoticon. Emoticon sapi. Yo, emoticon sapi. Siapa yang kasih lihat ada sapinya, langsung kasih pilih. Sapi, di mana sapi? Emoticon sapi. Sapi. Loh, kok monyet? Bukan monyet ya, sapi. Ayo, sapi. Yang sudah ketemu sapi. Loh, ini kok malah ada taringnya itu, ada ini ya. Cahyo itu kamu gambar apa kamu? Bukan sapi. Mana sapi, mana? Belum ada. Oh, ini ada Akmar.
ada Akmar Indra Sapi. Oke. Silakan Akmar. Akmar silakan. Ya, tanya apa, Akmar? Pengumpulannya hari apa? Apa? Batas pengumpulannya. Batas pengumpulnya hari Kamis. Kamis, Hari Kamis, di minggu bulan 2 Oktober. Oh, bulan Bulan Oktober awal ya. Ya. Oke. Ada lagi, Akmar? Apa? Nggak ada. Sudah ya? Sudah. Oke. Terima kasih, Akmar. Oke. Selanjutnya ada ini nih, siapa ini? Syakira Fania dan Raisa. Ayo, kalian lagi ngapain? Bentar. Kalian mau tanya apa? Mana tadi? Jadi hilang ya. Bentar, kamu belum bisa unmute. Mana tadi? Syakira. Ada Syakira tadi ya? Wah, Syakiranya hilang. Aja lu, Syakiranya hilang. Coba bentar ya. Nah, ini Syakira. Nah, ini. Oke, silakan. Coba di-unmute. Syakira, Raisa. Oke. Udah? Udah. Udah bisa ya? Ustadz, Ya, tanya apa? nanti pas buat fotonya, foto yang long shoot sama medium long shoot. Bebas, kalian pilih. Pilih salah satu atau gimana? Pilih 3 ya. Tadi kan ada banyak, ada nggak banyak ya. Cuman ada berapa tadi? Sekitar 9. Kalian pilih 3 aja, 3 teknik. Nanti kamu foto dan kamu video dari 3 teknik itu tadi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Itu apa namanya? Kok apa namanya? Full apa? Bacanya apa ya? Close. Nah, yuk close up. Kenapa close up? Up itu artinya apa? Close up itu kamu ambil gambarnya dekat ya, posisi kameranya dekat. Ya, posisi kameranya dekat. Itu ya, Syakira ya. Oke. Sudah paham? Udah. Ya, nanti kalau kurang paham, kalian nonton rekaman YouTube-nya lagi, oke? Oke. Terima kasih, Syakira, Raisa. Oke, baik. Kak Syakira cukup ya. Kita langsung coba perhatikan contoh dari video ini. Nah, Kak kasih film. Kasih film ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Oke. Ya, judulnya adalah Life atau kehidupan. Oke. Bentar. Coba share screen dulu.
Oke. Sebelumnya saya mau mute semua. Terus share sound. Oke. Diperhatikan ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebelumnya suara Kak Arsep kedengeran ya? Oke. Nah, jadi ini ada beberapa teknik yang sudah mewakilkan dari materi atau penjelasan Kak Arsep. Nah, contohnya ini, ya. Ini itu termasuk
pengambilan dengan teknik apa? Ada yang tahu? Boleh ditulis di kolom chat. Gimana ya aktifkannya ini ya? Oh, itu kok batu. Apa? Ini contoh teknik menggunakan pengambilan teknik apa? Extreme long shoot. Salah. Close up. Medium shoot. Dekat. Betul. Betul, dekat betul. Kalau dekat berarti apa tadi dekat? Dekat adalah apa? Shoot, 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 shoot. Close, close. Medium, medium. Oke. Baik. Masya Allah, banyak ya. Oke, betul. Karena sudah banyak yang jawab betul, jadi Kasep akan kasih tahu ini merupakan teknik close up. Kenapa? Karena posisi yang diambil itu dari atas kepala sampai apa? Sampai apa? Sampai dada. Ya. Dari kepala sampai dada. Itu yang pertama. Ini merupakan teknik apa? Teknik pengambilan gambar apa? Kalau yang ini merupakan teknik pengambilan oke, ada yang benar. Sudah ada yang benar tadi, yang lainnya masih kurang mendekati. Oke. Oke, lagi kurang tepat. Ada yang betul lagi. Oke, langsung saja Kasep jelaskan. Ini itu merupakan teknik extreme long shoot. Extreme close up, maaf ya. Jadi extreme close up. Kenapa? Karena pengambilan gambarnya fokus ke si anak ini mengambil batu. Ya, jadi dekat sekali. Ya, batu. Oke, teknik batu. Udah ada ya namanya teknik batu ya. Tapi kalau mengambil batu, betul. Ya, dekat. Kalau ini apa? Tadi apa? Ayo, ini bukan teknik apa? Ya, kalau tadi kan close up dari atas kepala sampai dada. Ya. Kalau ini apa? Sampai pinggang, ya. Pinggang. Tahu pinggang sampai sabuk tuh, sabuk. Kalau sampai pinggang berarti apa? Medium shoot, ya. Ingat kalau misalkan sampai pinggang berarti medium shoot. Oke, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Oke, betul. Terakhir, ini pasti semuanya pada tahu ya. Menggunakan teknik apa? Ini, ayo, teknik apa? Long shoot apa yang satunya? Long shoot atau yang satunya? Kalau long shoot tadi ada 3 ya. Long shoot atau yang lain? Ayo, apa ayo? Medium atau ekstrim? Ayo, bingung ya. Ini termasuk ekstrim ya, ekstrim long shoot. Kenapa ekstrim long shoot? Karena subjek atau anaknya itu terlihat tidak terlalu kecil tapi masih kecil ya, terlihat semua dan posisinya itu dari atas.
Jadi ini termasuk extreme long shoot. Oke. Ini jadi ini contoh dari beberapa teknik. Jadi kalian bisa praktekkan dari pengambilan videonya, video sambil menjelaskan ini extreme long shoot misalkan. Ini extreme up, terus ini medium shoot. Ini apa tekniknya? Jadi nanti pada waktu pengambilan video kalian jelaskan, Kak ini teknik apa gitu. Oke, baik. Oke, sekarang kita main tebak-tebakan. Nah, silakan. Tebak-tebakannya adalah kalian temukan 7 perbedaan dari gambar ini. Yuk. Oke, akan diamati perbedaannya apa aja. Ayo. Oke, yang pertama ada yang jawab giginya. Wah, ini kelihatan giginya hilang satu. Terus ada tasnya. Nah, ini tasnya beda warnanya. Siapa lagi? Warna telinganya juga. Oke, warna telinganya juga beda. Matanya yang mana? Yang ini. Oke, matanya beda juga. Lagi alis. Oke, kelihatan ya rupanya. Nih, alisnya hilang. Lagi gigi, alis, telinga sudah ya. Wah, ini perut nih kelihatan. Perutnya hilang ya. 7 ya, 7 kurang apa lagi ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1. Apa ya satunya ya? Kuping sudah, perut sudah, tas sudah, telinga sudah, kaki yang mana ya? Mana tidak ada kakinya, sama lagi. Yuk, pink semuanya beda. Oke, yang terakhir adalah apa? Warna ini loh yang terakhir, bintangnya. Di sini tidak ada bintang, di sini ada bintang. Oke, bagi yang sudah mengetahui semuanya, masya Allah ya, kalian berarti matanya masih sehat ya, beda sama Asep, beda sama teman-teman yang lain. Oke, baik ya, sudah mungkin ya Kak Asep akhiri untuk pertemuan hari ini. Kak Asep cukupkan. Jadi untuk tugasnya Kak Asep ulangin, kita praktek foto dan video menggunakan minimal 3 teknik ya, menggunakan 3 teknik ya. Kak, tugasnya wajib nggak? Ya, kalau ini wajib ya, tapi kalau misalkan ada kendala nggak apa-apa. Yang penting usahakan kalian mengumpulkan tugas ya. Oke, bagi yang sudah langsung dikumpulkan di Google Drive, nanti Kak Asep akan kasih foldernya. Oke, mungkin itu dulu. Kak Asep sampaikan terima kasih banyak ya. Semoga apa yang sudah Kak Asep jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian, dan bisa kalian manfaatkan sehingga dan bisa kalian amalkan juga untuk kebaikan bersama. Dan semoga kalian bisa memaafkan kata-kata yang salah dari Kak Asep ya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Kak Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih adik-adik. Itu ya.